Selamat datang di kuliah proses stokastik. Pada pembahasan kali ini kita akan melihat mengenai salah satu bentuk proses stokastik, yaitu proses Poisson. Kita pembahasannya mengacu pada buku ini, Introduction to Probability Models dari Sheldon and Ross. Dan pembahasannya adalah kita masuk ke bab 5.3.4 Further Properties of Poisson Process. Oke, jadi di sini ada beberapa hal nanti yang akan dibahas. Ringkasan dari bab ini itu kita lihat di slide berikut ini. Oke, jadi kita lihat kejadian tipe 1 dan kejadian tipe 2. Jadi, bayangkan suatu proses Poisson biasa, NT, dengan rate-nya lambda. Kemudian, setiap kali peristiwa Poisson terjadi, itu diklasifikasikan dengan tipe 1 atau tipe 2. Jadi kan biasa kan kita NT ini kita suatu counting proses kan, kita menghitung. Oke, di waktu T1 ada satu kejadian, berikutnya ada satu kejadian lagi, ada sekian kejadian. Nah, masing-masing kejadian ini lebih lanjut kita klasifikasi tipe 1 atau tipe 2. Nah, tipe 1, tipe 2-nya itu bergantung pada apa yang kita mau elaborasi lebih lanjut. Misalkan, ini contohnya, orang yang mengunjungi studio yoga itu mengikuti proses Poisson rate lambda. Nah, kita mau melihat lebih lanjut lagi, tidak sekedar menghitung berapa banyaknya orang yang mengunjungi studio, tapi kita juga mau menghitung berapa banyak yang pria, berapa banyak yang wanita. Nah, berapa banyak pria, berapa banyak wanita, itu kan ada dua kejadian jadinya kan. Pria dengan probabilitas 1 min P, berarti wanitanya dengan probabilitas P. Atau mungkin kita mau lihat berapa banyak yang usianya di atas 20, berapa banyak yang usianya 20 ke bawah, misalkan seperti itu. Atau berapa banyak yang pekerja kantoran, berapa banyak yang ibu rumah tangga. Nah, itu kelihatannya sulit untuk dikatakan tipe 1 dan tipe 2 karena bisa jadi pekerja kantoran dan juga ibu rumah tangga. Jadi dia memenuhi dua-duanya. Ini dia mesti memang seperti kayak partisi, hanya dibagi menjadi dua kejadian yang saling lepas. Sehingga kita punya kalau yang satu kemungkinannya P, yang satunya lagi 1 min P. Nah, kejadian tipe 1 itu adalah kalau kita menganggap kedatangan pria sebagai kejadian tipe 1, berarti kedatangan wanita itu kejadian tipe 2 atau sebaliknya. Oke. Jadi, tadi kalau kita di proses Poisson saja, kita hanya memperhatikan berapa banyak kedatangan hingga waktu T. Nah, kalau kita sudah membagi menjadi tipe 1 dan tipe 2, kita ingin memecah lebih rinci lagi berapa banyak kedatangan kedatangan hingga waktu T, dan lebih lanjut sebanyak itu berapa banyak yang tipe 1, berapa banyak yang tipe 2, berapa banyak yang laki-laki, berapa banyak yang perempuan, misalnya kalau seperti contoh yang sebelumnya tadi. Selain itu, kita juga ingin mengetahui distribusi dari N1 dengan distribusi dari N2. Nah, distribusi dari kedua tipe kejadian pada proses Poisson itu dinyatakan dalam teorema 3 ini. Jadi, ternyata kalau NT itu proses Poisson dengan rate lambda, kemudian tadi N1T itu adalah kemungkinan terjadi, tadi adalah kejadian datangnya wanita, misalkan wanita dengan probability P, laki-laki dengan probability 1 min P, maka counting untuk masing-masing tipe itu ternyata juga proses Poisson dan dibagi proporsional, katanya proporsional. Jadi kalau tadi rate-nya lambda, berarti kalau N1T tadi adalah probability yang tipe 1-nya P, berarti P kali lambda rate-nya.
Kalau yang N2 tadi adalah probability tipe 2-nya 1 min P, komplement dari si P, berarti rate-nya adalah 1 min P kali lambda. Dan juga ditunjukkan bahwa kedua proses ini juga saling bebas. Nah, ini buktinya. Jadi, kita mau lihat misalkan, oke, dari sekian banyak counting, dari countingnya itu sebanyak MT, kita pecah menjadi kejadian tipe 1-nya N, kejadian tipe 2-nya M. Nah, ini mengikuti kaidah probabilitas, ini kan sebenarnya kita bisa, ya tergantung, kalau NT-nya 0, bagaimana pecahnya N1, N2-nya? Kalau NT-nya 1, bagaimana? Kalau NT-nya 2, kalau NT-nya 3. Kan kita nggak tahu NT-nya berapa. Jadi ini jumlahan seluruh kemungkinan given NT sekian dipecahnya seperti ini. Tapi karena belum pasti NT-nya sama dengan sekian, maka kita ada masukkan probability NT sama dengan I. Dan kita memperhatikan seluruh kemungkinan nilai I. Oke, tapi kan sebenarnya tadi kita maunya adalah N1-nya N, N2-nya M. Berarti NT-nya harusnya N plus M dong. Jadi dari seluruh kejadian ini, kita sudah tahu karena kita mau N dan M, ya berarti totalnya adalah N plus M. Gitu ya, sehingga probability N1 sama dengan N, N2 sama dengan M, sekarang kita bisa nyatakan seperti di baris ketiga persamaan ini. Nah, sekarang kita lihat, oke, ini sampai NT itu adalah N plus M, ini kan dia suatu proses Poisson ya. Proses Poisson bisa dikatakan increment dari 0 sampai T. Gitu kan? Increment itu adalah mengikuti distribusi Poisson, sehingga yang untuk yang sebelah kanan ini, increment dari 0 sampai T itu adalah N plus M, berarti ini mengikuti distribusi Poisson dengan minnya N plus M. Sehingga itu probability NT sama dengan N plus M adalah dinyatakan dengan perumusan yang ini. E pangkat min lambda T pangkat N plus M per N plus M faktorial. Nah, yang di sini kita bisa lihat ini sebenarnya, banyaknya kejadiannya sebanyak N plus M. Berapa peluang bahwa kejadian pertamanya N, kejadian keduanya M? Ini kan seperti binomial kan, ciri dari binomial yaitu ada N plus M eksperimen, misalkan ada N sukses berarti ada M gagal. Oke, jadi di sini kalau N kita bilang sukses berarti probabilitas suksesnya P, atau kalau M kita bilang sukses berarti probabilitas suksesnya 1 min P. Ini saling komplement aja. Jadi yang pertama ini, yang komponen pertama dari perumusan di baris ketiga ini adalah berarti menggunakan distribusi binomial dengan jumlah percobaannya N plus M. Kalau banyak suksesnya N, berarti ini kita P pangkat N 1 min P pangkat M. Atau kalau kita mau banyak suksesnya M, berarti ini kombinasi N plus M dan M. Di sini 1 min P pangkat M, P pangkat N sama juga. Tapi kan itu kita juga ada, kita mengetahui sifat simetris ya. Sifat simetris dari kombinasi. Nah, ini bisa dengan lakukan sedikit proses manipulasi aljabar sampai kita bisa dapatkan bentuk di baris yang kelima ini. Dan ini kalau kita lihat sebenarnya adalah perkalian dari bentuknya sama. E pangkat sekian kali T, terus sekian kali T pangkat M per N faktorial, ini juga sama, sekian kali T dan sekian kali T pangkat M per M faktorial. Bentuk fungsionalnya sama, ini adalah mengikuti bentuk PDF dari distribusi Poisson. Sehingga yang pertama ini, suku pertama di baris kelima ini kita bisa katakan, ini kan Poisson, tapi dengan minnya adalah P lambda T. Yang suku kedua ini kan Poisson dengan minnya adalah 1 min P kali lambda T. Jadi, tadi kita berangkat dari probability
N1 sama dengan N, N2 sama dengan N, kita berakhir dengan perkalian dua PDF Poisson. Yang satu dengan ada parameter P lambda T, yang keduanya ada parameter 1 min P lambda T. Jadi kita bisa simpulkan, oh berarti N1-nya distribusi Poisson dengan minnya P lambda T, kemudian N2-nya juga distribusi Poisson juga dengan min yang bersesuaian. Dan karena ini jadi perkalian masing-masing PDF, kita bisa simpulkan N1 dan N2-nya adalah proses yang saling bebas. Nah, kita lihat contoh dari penerapan teorema 3 tersebut. Ini misalkan masalah imigran ke daerah A itu tiba pada mengikuti proses Poisson, rate-nya 10 per minggu. Misalkan ini 10 orang per minggu imigran masuk ke daerah A. Nah, terus kalau proses Poisson kita hanya menghitung berapa banyak orang per waktu. Ini waktunya minggu. Kalau sekarang kita lihat, kita mau lebih detail informasinya. Imigran yang keturunan Inggris dengan yang bukan keturunan Inggris. Nah jadi kita bisa katakan yang keturunan Inggris itu proses Poisson tipe 1, yang keturunan bukan Inggris itu proses Poisson tipe 2. Proses Poisson tipe 1 dengan P-nya 1/12, yang bukan keturunan Inggris itu proses Poisson dengan tipe 2 dengan P-nya komplementnya yaitu 1 min 1/12 yaitu 11/12. Nah, berapa probabilitas tidak ada orang keturunan Inggris akan berimigrasi ke daerah A selama bulan Februari? Ini dia 1 bulan, padahal ini rate-nya dia bilang 10 per minggu, tapi kita bisa kalikan saja. Jadi, dengan menggunakan teorema 3, jumlah orang Inggris yang bermigrasi ke daerah A selama bulan Februari akan berdistribusi Poisson dengan min-nya adalah N kali P-nya, yaitu 1/12. Tapi karena counting-nya atau rate-nya itu tadi adalah 10 per minggu, sementara pertanyaan ini adalah bulan Februari, kita asumsi 1 bulan itu 4 minggu, jadi kita ini kalikan 4. Gitu ya. Jadi ini kita hitungannya ini per bulan langsung. Kalau mau per minggu ya nggak apa-apa juga berarti, tapi cuma 10 kali per 12, nanti hasil akhirnya baru kita kalikan 4, sama saja. Jadi setelah bulan Februari distribusi Poisson min-nya seperti ini, sehingga probabilitas tadi pertanyaannya tidak ada orang yang keturunan Inggris, berarti probability bahwa N1-nya sama dengan 0 selama bulan tersebut. Nah, ini kan tadi dia N1 distribusi Poisson dengan minus 10/3. Di sini pertanyaannya probability N1 sama dengan 0 menggunakan PDF Poisson E pangkat min mu pangkat X per X faktorial. Tapi karena X-nya 0, tadi berarti mu pangkat 0-nya adalah 0 per 0 faktorial. 0 faktorial adalah 1. Salah. Tadi mu pangkat 0 itu 1. Per 0 faktorial juga 1, sehingga yang tersisa adalah E pangkat min mu. Jadi E pangkat min 10/3, 0,0357. Nah, ini kita lihat contoh berikutnya adalah bagaimana kita memaksimalkan total return. Jadi ini kita bisa lihat, kalau Anda ingin menjual barang, kemudian penawaran datang dengan proses Poisson, artinya kan yang mengikuti proses Poisson dengan rate lambda tuh datang satu orang memberikan penawaran, datang orang berikutnya memberikan penawaran. Jadi yang berdistribusi Poisson itu adalah banyaknya orang yang datang memberikan penawaran. Itu mengikuti Poisson dengan rate lambda. Kalau tadi dalam konteks yang dibahas di sini itu N-nya. Itu berdistribusi Poisson dengan rate lambda.
Nah, masing-masing penawarannya, besarnya penawaran, misalkan tadi kita mau jual barang, ada yang datang menawarkan harga 10 juta, harga 15 juta, harga 20 juta misalkan. Nah, harganya itu yang variabel random continue dengan PDF FX. Jadi kita punya variabel random X itu harga penawarannya. Nah, ketika ada tawaran, kita akan ada dua keputusan, menerima atau menolak. Oke, menerima atau menolak, kemudian kita menunggu tawaran berikutnya. Dari kondisi ini sebenarnya sudah ada indikasi kita ke proses poisson tipe 1, misalkan adalah menerima penawaran, proses poisson tipe 2 itu menolak penawaran, atau sebaliknya. Kemudian kita bisa aja sih kita kalau tawarannya kurang menarik gitu kan, kita tolak terus gitu sampai didapatkan tawaran yang cukup menarik. Masalahnya semakin lama kita menolak itu juga semakin besar biayanya karena per satu satuan waktu kita mengeluarkan biaya C. Gitu kan. Jadi di sini ada semacam trade-off, semacam negosiasi. Semakin kita menunggu tawaran terbaik, itu biasanya perlu waktu lama, tapi semakin lama kita menunggu, itu juga biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Artinya, dan kita baru mau menjual kalau ada penawaran yang melebihi batas nilai tertentu, misalkan misalkan tadi saya baru mau jual barangnya kalau harganya itu di atas 20 juta lah. Nah, datang orang pertama memberikan penawaran 15 juta, saya tolak. Berikutnya datang lagi memberikan penawaran 17 juta, saya masih tolak. Tapi karena nolak tadi ada biaya yang harus saya keluarkan. Misalkan biaya sewa gudang untuk menyimpan barang tersebut atau biaya perawatan barang. Sehingga kita mau mencari yang optimal, berapa sih nilai terbaik untuk V gitu, supaya saya begitu datang saya nggak main terima aja berapapun tawarannya, tapi juga saya nggak terlalu jual mahal. Intinya seperti itu. Nah, di sini kita lihat Oke, berarti V itu tentunya yang akan memaksimumkan expected return. Apa itu return? Return itu adalah tadi harga penawaran dikurangi dengan, kan itu uang yang kita terima, dikurangi dengan total cost. Total cost-nya tadi yang C itu per satu satuan waktu. Nah, berapa banyak uang yang kita terima, yaitu kan tergantung penawaran si pembeli. Jadi ini adalah X ini besarnya tawaran yang diberikan kepada kita. Dia tadi katanya punya distribusi FX. Nah, tadi kita baru menerima penawaran kalau X-nya lebih besar dari suatu nilai V. Berarti kan kita melihat probability X lebih besar dari V. Atau kalau di sini probability X lebih besar dari suatu nilai diberikan oleh, disimbolkan seperti ini, fungsi komplement dari fungsi distribusi. Nah, kemudian selama waktu T itu, misalkan NVT itu banyaknya penawaran yang nilainya lebih besar dari V. Sehingga tadi menggunakan teorema 3 kita tahu bahwa NVT ini adalah suatu proses Poisson dengan rate-nya lambda kali ini komplement dari fungsi distribusi. Karena ini kan berarti proses Poisson, tapi kita lihat lebih besar dari V atau kurang dari V. Gitu kan. Kalau lebih besar dari V, oke, probabilitasnya sekian. Kalau kurang dari V, probabilitasnya 1 minus sekian. Jadi itu yang lebih besar dari V, misalkan kita bilang itu proses Poisson tipe 1, yang komplemennya proses Poisson tipe 2. Menggunakan teorema 3 tadi, masing-masing tipe itu adalah juga suatu proses Poisson dengan rate-nya proporsional terhadap probabilitasnya. Makanya tadi min-nya lambda dari si n-nya, berarti probability tipe 1-nya F bar, berarti rate-nya ini adalah lambda kali F bar. Nah, kemudian kita juga karena tadi ada cost ya untuk per satu satuan waktu, jadi kita juga harus mempertimbangkan waktu kita menunggu sampai kita berhasil menjual barang itu.
Nah, kita berhasil menjual barang kalau sudah pokoknya penawar pertama yang memberikan nilai lebih besar dari V. Berarti kan ini kita ambil T waktu sampai offernya accepted, artinya waktu sampai kita menjual, berarti waktu sampai ada penawar yang pertama kali memberikan harga lebih besar dari V. Ini kan berarti kayak semacam inter arrival time, tapi dari 0 sampai T, di mana T itu kejadian pertama terjadi. Yang dimaksudkan kejadian pertama adalah yang memberikan penawaran lebih besar dari nilai ketentuan kita. Kita di pelajaran sebelumnya kita sudah tahu bahwa dengan kondisi seperti itu T-nya adalah berdistribusi eksponensial dengan min-nya 1 per rate ini, jadi 1 per lambda kali F bar. Nah, kemudian tadi sesudah kita paling nggak merumuskan komponen apa saja yang perlu kita pertimbangkan dalam perhitungan. Kemudian kita lihat return-nya, total return-nya itu adalah nilai yang ditawarkan gitu ya dari si pembeli dikurangi C kali waktu sampai barang itu berhasil kita jual, karena tadi satu satuan waktu cost-nya C. Kalau 2 satuan waktu sampai kita berhasil menjual berarti C kali 2 dan seterusnya. Sehingga expected return-nya ya expected ini value dari accepted offer dikurangi C kali expected dari waktu tunggunya. Nah, jadi di sini kita menghitung expected return, expected RV, ini berarti kan expected dari X bersyarat X-nya lebih besar dari V dong. Ya kan, ini kan kita baru jual kalau harganya lebih besar dari V. Dikurangi dengan cost-nya. Oke. Kemudian expected X bersyarat X lebih besar dari V, berarti kita ini adalah ekspektasi bersyarat integral X kali PDF bersyarat dikurangi ini. Kalau dia yang di sini time until an offer accepted, karena tadi dia berdistribusi eksponensial dengan min-nya 1 per lambda kali F bar, jadi ya udah expected-nya ya 1 per lambda kali F bar. Kemudian dikalikan C, jadi kita punya C 1 per lambda kali F bar, karena C per satu satuan waktu cost-nya C. Jadi kalau total waktunya 1 per lambda kali F bar, ya total cost-nya C kali 1 per lambda kali F bar. Nah, yang di sini buka kembali kalkulusnya mengenai mengerjakan integral bersyarat, kita dapat sampai bentuk seperti ini. Kemudian tadi kita maunya adalah supaya return-nya maksimum. Kan seperti itu ya. Jadi harga jual tinggi tapi cost-nya juga nunggunya juga jangan kelamaan, supaya menjual tinggi tapi kalau cost-nya tinggi juga ya percuma aja, nanti uangnya habis cuma untuk bayar cost itu. Jadi kita mau memaksimumkan return. Oke, salah satu teknik di kalkulus adalah dengan mencari turunannya, kemudian sama dengankan 0. Jadi ini kita turunkan terhadap V. Kenapa diturunkan terhadap V? Karena tadi kan kita mau mencari, permasalahannya adalah berapa ya harga patokan yang harus saya tetapkan supaya return-nya maksimum. Jadi V-nya ini yang variabelnya. Jadi kita turunkan terhadap V, setting sama dengan 0, terus coba sederhanakan, kita dapat bentuk seperti ini. Oke, nah dari bentuk seperti itu, dibilang sebenarnya ini gampang sih melihat bahwa jadi bentuk akhirnya itu kan ini ya, integral V sampai akhirnya X min V Fx dx sama dengan C per lambda. Oke, C-nya dikasih tahu, lambdanya dikasih tahu. Sekarang V-nya geser. Ini kalau kita V-nya itu naik, ini fungsinya turun loh. Atau bisa jadi maksudnya yang jelas fungsinya tidak naik. Karena X-nya kan fix. V-nya naik, jadi X min V-nya ini terus turun. Jadi fungsi ini adalah fungsi yang tidak naik. Jadi ini katanya ini fungsi yang tidak naik.
Nah, konsekuensinya tadi kan kita mau supaya bentuk ini sebenarnya kita maunya positif dong, gitu kan. Jadi, kalau ternyata ekspektasi X-nya kurang dari C per lambda, gampangnya di sini, kalau X-nya kurang dari C per lambda, berarti di sini kita dapatnya ini dong ya, negatif. Jadi nggak ada optimal nggak ada solusinya, artinya ya udah berapapun penawarannya ambil saja. Tapi kalau ekspektasi X-nya itu lebih besar atau sama dengan C per lambda, paling nggak di sini, kalau X-nya lebih besar atau sama dengan C per lambda, oh ini bisa diselesaikan. Ya, dan kita akan bisa mendapatkan solusi optimalnya.